Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 23140223 Universitas Trilogi. Nah, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi kurikulum terpadu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Dan yang mana ada beberapa materi yang akan saya bahas. Di antaranya itu yang pertama ada pengembangan kurikulum terpadu. Dan yang kedua adalah kajian teoritis dan empiris kurikulum terpadu. Dan yang ketiga yaitu klasifikasi kurikulum terpadu. Dan yang keempat ada organisasi kurikulum. Dan yang terakhir ada model-model pembelajaran terpadu. Nah, itu adalah salah satu materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Oke, yang pertama itu ada tentang pengembangan kurikulum terpadu. Nah, yang mana kurikulum terpadu adalah pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Nah, yang mana ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik dan relevan bagi siswa. Nah, yang mana proses ini mengembangkan kurikulum terpadu dimulai dengan analisis kebutuhan siswa dan masyarakat. Nah, yang mana ini diikuti dengan penentuan kompetensi yang ingin dicapai selanjutnya. Nah, yang mana untuk selanjutnya itu ada silabus yang disusun untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan dilakukan uji coba serta evaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Dan yang kedua itu ada kajian teoritis dan empiris. Nah, yang mana kurikulum terpadu dengan kajian teoritis menunjukkan bahwa pendekatan ini sejalan dengan prinsip konstruktivisme, di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaktif. Nah, yang mana penelitian empiris juga mendukung bahwa kurikulum terpadu dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar. Nah, yang mana teori konektivisme dan interdisipliner memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami berbagai disiplin ilmu, yang mana dapat saling berhubungan dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada klasifikasi kurikulum terpadu. Nah, yang mana kurikulum terpadu dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, seperti di tingkat dasar atau menengah, serta berdasarkan pendekatan seperti kurikulum tematik yang mengelompokkan pembelajaran berdasarkan tema tertentu, atau kurikulum proyek yang berbasis pada proyek yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Nah, yang mana klasifikasi ini dapat membantu dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa berbagai tahap pengembangan. Dan yang keempat itu ada organisasi kurikulum. Nah, yang mana organisasi kurikulum sangat penting karena harus mengatur konten pembelajaran agar saling terkait dan mendukung tujuan pendidikan. Nah, yang mana struktur yang baik memungkinkan siswa untuk melihat keterkaitan atau berbagai mata pelajaran. Fleksibilitas dalam organisasi kurikulum juga memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, yang mana sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Dan yang terakhir ada model-model pembelajaran terpadu. Nah, yang mana model-model pembelajaran terpadu seperti pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, kolaboratif, dan konstruktivis berfokus pada keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan kritis dan kolaboratif yang diperlukan di dunia nyata. Nah, yang mana model-model ini mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan aplikatif, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari semua materi yang sudah kita bahas, bahwasanya kurikulum terpadu merupakan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan relevan bagi
siswa dan masyarakat. Dan yang mana pengembangan kurikulum ini melibatkan analisis kebutuhan, penyusunan silabus, dan evaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi manfaat buat kalian semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun ada kekurangan dalam segi pembahasan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.